lagi suara-suara yang luar biasa Batu. Dalam segala keadaan, ini sama-sama katakan. Waktu berlimpah maupun kurang, katakan buat dia. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, yes, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami bawa penyembahan Kami. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Tuhan, Kau terlalu baik sama kami. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Katakan Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Bawa penyembahanmu, bawa penyembahanmu. Inilah komitmen kami sampai akhir. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesus. Nyanyikan sama-sama. Yang sadar engkau terlalu dicintai sama Tuhan, katakan sekali Yesus, oh selamanya Yesus. Ku bawa hidup harapanku takkan berulang kali Engkau membangkitkanku Tuhan. Sekarang ku ada, panggil namanya oh Yesusku. Bapak penyembahanmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita nyanyi sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Sekarang kasih-Nya sekarang aku ada. Oh Yesus, ku cinta. Terus bawa penyembahanmu, bawa hidupmu. Katakan sekali Yesus, cuma satu nama yang layak kami sembah, cuma satu nama yang terlalu mencintai kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sama-sama. Sekali Yesus, selamanya. Tidak ada nama yang lain yang sanggup menembus dosa kami, yang sanggup menyelamatkan kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kaulah segalanya.
dalam hidupku. Kami bawa kerinduan kami, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Katakan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sambil piano main dengan lembut, yes. Renungkan kasih Tuhan dalam hidup. Renungkan kasih Tuhan. Renungkan berapa kali Tuhan ampuni dosamu. Renungkan berapa kali Tuhan membangkitkanmu lagi dan lagi. Tidak pernah berhenti kasih-Nya tercurah buat hidupmu. Tidak pernah berhenti tuntunannya ada buat masa depanmu. Engkau gak setia, Tuhanmu tetap setia kok. Engkau menjauh dari Dia, Tuhan kejar hidupmu loh. Engkau ada di ruangan ini karena Tuhan gak pernah nyerah sama engkau. Berulang kali engkau nyerah, tapi kasih Tuhan gak pernah nyerah sama engkau. Karena Tuhan mau singkapkan, Tuhan mau lakukan semua yang terbaik buat hidupmu. Itulah Tuhanmu. Berulang kali engkau gagal, Tuhan selalu ada di sampingmu dan berkata, ayo jalan lagi ya. Kamu bisa nak. Karena aku bersamamu, aku menguatkanmu, aku mendampingimu, aku meneguhkan setiap langkahmu. Kamu gak usah takut, masa depanmu aman bersama dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sangat baik. Manusia bisa mengecewakan, Tuhan gak pernah kecewakan, selalu ada bagi kita. Di titik terendahmu Dia ada, di tengah keterbatasanmu Dia ada, di tengah ketidakmengertianmu Tuhan ada bagimu. Tanggap ini. Yes, Tuhan, lawat kami dengan kasih-Mu. Lawat generasi ini dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami kembali sadar betapa kami dicintai Tuhan, supaya kami kembali disadarkan betapa kami ini sangat berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah terlalu baik sama kami, ajari kami mencintai Tuhan lebih lagi. Ajari kami mau ngikut sama Tuhan, taat sama Tuhan lebih lagi. Yes, cuma hati kami. Boleh gak pakai waktu 1 menit, 2 menit ke depan yang singkat ini? Buka hatimu sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau cinta Engkau lebih lagi. Tuhan, aku mau melekat sama Tuhan lebih lagi. Mumpung kesempatan masih ada, mumpung jantung masih berdetak, mumpung nafas masih Tuhan beri, aku gak mau sia-siakan hidupku. Katakan sama Tuhan, aku mau ngikuti yang Tuhan suruh. Yes Lord, yes Lord. 1 menit lagi, pakai momen yang luar biasa ini dalam hadirat-Nya. Mumpung kau masih ada, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Lewat hidupmu kau bisa menerangi dunia yang gelap ini. Lewat hidupmu kau bisa jadi teladan, bisa jadi contoh. Tuhan akan memampukanmu, bukan karena engkau bisa, tetapi karena Tuhan yang akan kasih engkau kekuatan. Bukan karena kau punya pengalaman, tetapi karena Tuhan yang akan tunjukkan jalannya. Sehingga orang yang biasa bisa jadi luar biasa. Orang yang rasanya lemah, Tuhan akan perkuat hidupmu. Orang rasanya engkau mungkin dianggap sampah buat teman-temanmu, tapi ingat, Tuhan akan ubah sampah jadi benda yang berharga, alat yang berharga untuk memuliakan nama Tuhan. Tangkap ini. Bawa hidupmu hari ini. Kaulah segalanya,
di dalam hidupku. Yes. Kerajaanmu, kebenaranmu, pakai kami Tuhan, itu kami mau nurut sama Tuhan. Kobarkan kembali api cinta kami, kobarkan kembali hidup yang kudus itu. Selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Katakan dari hatimu, mengasihi, mengasihimu, memuliakan. Sekali lagi, mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu. Panggil dia sama-sama ya. Bapa dan Raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan yang terbaik. Kami rindu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amen. Firman ini mengubahkan kehidupan kami, membangkitkan roh yang ada dalam diri kami, sehingga roh yang di dalam diri kami berkobar-kobar ya Bapa, menyala-nyala. Yes. Dan kami rindu hamba-Mu yang di depan ini memberikan firman-Mu lewat setiap rema, lewat setiap pewahyuan. Berkati hamba-Mu yang di depan ini yang terbatas ya Bapa, sembunyikan di balik salib-Mu. Berikan hikmat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga jemaat Tuhan, apapun hari ini dominasi kami, mungkin kami juga ada yang dalam pengertian kami dalam bahasa lain, Tuhan kiranya berikan hikmat. Sehingga hamba-Mu yang di depan ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini saya bisa kembali lagi di tempat ini. Kalau di Indonesia, salah satunya di kota kelahiran saya di Bandung, hari ini tuh lagi event Bapak Ibu, yaitu event maraton. Jadi saya nggak tahu kenapa tahun ini kayaknya ya circle saya ini banyak sekali yang lagi seneng event lari gitu ya. Nah yang saya pelajari Bapak Ibu, sadarkah orang waktu mereka ikut mempersiapkan perlombaan, pertandingan, itu dari jauh-jauh hari itu mereka latihan terus, konsisten gitu ya. Bahkan rela mengorbankan yang tadinya kerja ngotot-ngotot sampai lembur-lembur karena mau persiapan ikut event. Mungkin ekspektasi mereka nggak sampai finish yang pertama, tapi mereka bisa finish di bawah waktu yang telah ditetapkan aja. Mereka itu rasanya bangga, punya rasa kesukaan, punya rasa senang, sehingga mereka mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Artinya apa? Mereka berjuang untuk minimal dalam perlombaan itu mereka bisa finish, artinya menyelesaikan pertandingan, tertinggal atau mungkin minimal nggak sampai kalah. Nah demikian kalau hari ini, sadarkah ibadah kita setiap minggu ini juga satu perlombaan iman Bapak Ibu. Sehingga hari ini harus kita memiliki mental, kita ini harus sampai menyelesaikannya, finish. Bahkan pikirkanlah kalau hari ini ternyata kita menjadi orang yang tertinggal nih gimana. Berarti kita harus berjuang untuk bisa mengejar. Bahkan jangan sampai kita hari ini udah punya mental kalah. Belum berlomba, belum berlari, belum berjuang, tapi kita ngerasanya udahlah biarin aja aku kan ya tertinggal, ya udahlah aku jadi orang yang kalah. Ini menjadi satu perenungan kita Bapak Ibu, apakah hari ini
kita semakin hari, semakin kita bertambahnya usia, semakin kita hari ini ikut Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, atau kita menjadi semakin lemah dan akhirnya kalah. Sehingga hari ini firman Tuhan kita diingatkan dengan tema yaitu hidup dengan karakter Kristus. Sebab hari ini ibadah itu suatu pertandingan iman dan kita harus mengedepankan roh yang ada dalam diri kita ini lebih berkobar-kobar dan menyala-nyala. Gak dipungkiri selama kita hidup di dunia, kita juga memiliki yang namanya jiwa. Tapi hari ini sadarkah berapa banyak orang yang hidupnya, contoh apalagi hidupnya kalau di kota Singapura, di negara Singapura, segala sesuatunya sudah lebih baik, lebih nyaman. Tapi hidupnya ngerasanya stres, tetap stres. Hidup ngerasanya tetap gak bisa bersyukur, hidup selalu merasa kurang, hidup merasa kesepian, hidup selalu merasa sulit. Berarti hari ini kita sadar apa yang kondisi dunia ini bisa berikan. Sekalipun kondisi itu nyaman bagi jiwa kita, ternyata belum tentu membuat hidup kita hidup. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita ini padam. Sehingga beberapa waktu ke belakang ini Gembala Senior lewat tema hidup dengan karakter Kristus ini menekankan banyak hari ini jemaat Tuhan jiwanya aja yang dilayani. Tapi rohnya semakin mengecil dan padam. Tapi hari ini kita sadar ternyata kondisi dunia yang nyaman pun, dunia apapun yang bisa berikan yang termewah, yang termahal, apapun yang dunia bisa berikan tidak bisa membuat hidup kita hidup. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan, coba buka dulu di Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sehingga hari ini selama kita hidup di dunia, gak dipungkiri hidup kita senantiasa ada jiwa. Tapi jiwa ini harus kita latih Bapak Ibu. Jiwa ini harus diteduhkan dan roh yang memimpin. Sehingga di poin yang pertama dikatakan yaitu tentang melatih jiwa. Coba kita buka firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata begini, tetapi engkau hai manusia Allah, jadi hidup kita ini bukan manusia dunia lagi, tapi manusia Allah. Sehingga apa? Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Kalau Bapak Ibu bisa baca nanti di perikop ini, ayat yang atasnya, ini ketika Paulus mengajar jemaat di Timotius dan menekankan bagaimana apa yang dikejar dunia, yaitu salah satunya sumber dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan makanya dikatakan apa? Jauhilah semuanya itu. Sehingga hari ini jemaat Tuhan, khususnya jemaat gereja Bes, senantiasa ditekankan jadilah berkat, bukan mengejar berkat. Dan kejarlah apa hari ini? Kejarlah yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Inilah karakter-karakter Kristus yang senantiasa menjadi pilar daripada gereja Bes untuk jemaat Tuhan hari ini. Sehingga hari ini sebelum kita melanjutkan, setiap minggu hari ini kita harus senantiasa di mimbar ini juga mengingatkan jemaat Tuhan tentang mega project ya. Kalau kita kembali ke ayat firman tadi, kita buka di 1 Timotius tadi, sehingga disinilah kenapa yang harus kita kejar, yaitu dengan tema hidup dengan karakter Kristus, bukan bicara tentang berkat yang ada di dunia lagi. Kita tahu, kita sadar berkat yang di dunia ini tidak bisa memuaskan jiwa, hanya memuaskan jiwa kita aja. Tapi dunia ini perlu kita kejar ini selama kita di dunia, melatih jiwa kita untuk mengejar karakter-karakter Kristus. Sehingga di ayat 12 dikatakan tadi apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal.
Pertandingan iman ini bukan mencari, oh saya akhirnya bisa melayani sehingga akhirnya terkenal dan dikenal orang. Bukan Bapak Ibu. Oh kita hari ini mengejar satu karunia, satu mujizat yang akhirnya itu bisa menjadi berkat. Belum tentu juga. Sebab firman Tuhan mengingatkan hari-hari terakhir banyak orang akhirnya bisa show off tentang bagaimana dia punya karunia, bagaimana dia punya nubuatan, bagaimana dia punya mujizat. Tapi ternyata akhirnya Tuhan tidak mengenal mereka. Sebab Tuhan pasti akan mengenal orang-orang yang hari ini seturut dan segambar dengan Allah. Orang-orang yang memiliki karakter-karakter Kristus. Sehingga mereka bertanding di dunia ini bukan lagi mengejar apa yang hari ini dunia bisa berikan. Tapi hari ini bertandinglah untuk memiliki karakter-karakter Tuhan yang melekat di dalam kehidupan kita. Saya pernah bahas Bapak Ibu, hari-hari ini contohnya kalau orang kan, contohnya kalau ya saya lihat sekarang udah mulai rame ya. Kayak di, nggak tahu kenapa di Instagram, sosial media saya, ini banyak ads-ads tentang operasi plastik gitu ya Bapak Ibu ya. Saya hari ini nggak menyinggung Bapak Ibu yang melakukan prosedural itu. Tapi hari ini kalau kita hanya fokus mempercantik tubuh jasmani kita. Tapi hari ini Tuhan juga senantiasa ingin mendandani hidup Anda itu dengan karakter-karakter Tuhan. Sehingga orang itu mengenal bukan hanya melihat hidungnya tambah mancung, mungkin kulitnya makin kencang. Bukan Bapak Ibu. Tapi orang mengenal hidup kita dengan orang yang sabar, orang yang lemah lembut, orang yang bisa mengasihi, orang yang punya kerendahan hati. Itulah orang-orang yang bisa menginfluence orang sekitar kita Bapak Ibu. Contoh yang paling simpel Bapak Ibu. Kemarin kan saya waktu baru landing dari Jakarta. Saya akhirnya mampir dulu karena sebenarnya udah late lunch lah. Jadi udah jam 2 lewat. Tapi saya baru mau makan siang waktu itu. Jadi saya turun berhenti di Orchard. Lalu saya ke food court. Wah nggak sangka ternyata jam 2 lebih aja food courtnya masih ramai gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu kalau saya kesini udah pasti ya namanya turis kan, turis. Jadi pasti bawa tentengan Bapak Ibu. Nah salahnya kemarin lupa cari tempat dulu baru beli makan gitu ya. Ya akhirnya saya malah beli makan dulu baru mau cari meja Bapak Ibu. Waduh itu saya rasanya hampir 7 kali putar-putar food court gitu ya. Kalau enggak rubuh mungkin food courtnya, enggak Bapak Ibu bercanda ya. Putar-putar enggak ketemu meja gitu. Sampai saya ini udah bawa koper, bawa makanan, udah hampir kayak ini. Untung ya keturunan Indonesia kan biasa tukang nasi Padang kan banyak bawa piring gitu ya. Ini sih cuma bawa 1 piring tapi ada 1 kuahnya ini ya, hampir tumpah gitu. Tapi bersyukur, saya ngerasa ada orang loh yang masih samperin saya dari jauh terus dia tanya, kamu perlu meja enggak katanya. Oh iya saya perlu. Dan akhirnya saya dikasih meja bekas tempat dia makan. Dan saya ngerasa disinilah orang itu enggak perlu ibaratnya mungkin ya traktir kita yang mewah, yang besar. Hanya dengan perbuatan kecil ketika kita bisa memberi diri untuk kita bisa menolong orang. Disitulah kita bisa melihat karakter hidup seseorang. Amin. Makanya di sini kembali di poin yang pertama bagaimana melatih jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan. Supaya ketika kita melatih jiwa kita memiliki karakter Kristus. Karena jiwa ini ibaratnya karakter-karakter buruk yang karakter dunia. Ini yang melekat Bapak Ibu. Makanya kalau kita hanya melatih jiwa. Jiwa ini semakin menuntut yang namanya kenyamanan. Orang hari ini mungkin tadinya biasa. Oh ya hidupnya ya sederhana lah. Oh punya kemampuan lebih, akhirnya biasa nuntut hal yang lebih. Hal yang nyaman yang lebih. Contohnya mungkin ya dulu kita kalau misalkan makan ya mungkin di restoran sederhana biasa. Akhirnya ketika punya kesanggupan untuk makan atau expand lebih, kita pengen cobain makanan restoran yang lebih gitu. Akhirnya selalu naik. Tapi ketika udah naik, waktu mau turun, rata-rata nggak bisa. Kenapa? Karena jiwanya udah kebiasa untuk menikmati hal yang lebih nyaman. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya
jiwa ini senantiasa dilatih saudara. Dilatih untuk memiliki karakter-karakter Kristus. Dan kita hidup ini akhirnya apa? Mencerminkan karakter Tuhan. Sehingga kita hari ini sadar enggak? Apa yang hari ini Tuhan sedang didik kita untuk bagaimana bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Pertandingan iman yang benar bukan bicara saudara datang ke gereja mencari supaya saudara diberkati lebih lagi. Karena hari ini orang-orang yang masuk dalam pertandingan yang benar, dia memiliki pengertian tentang firman yang benar, maka hidup saudara itulah menjadi berkat. Amin. Sehingga saudara datang ke sini bukan memberi supaya mendapatkan lebih banyak, tapi kita tahu Tuhan telah membentuk karakter hidup kita. Kita memberi karena kita yakin, karena kita telah diberi. Amin. Sering sadar gak saudara, kalau hari ini kita masih punya pandangan bahwa kita hari ini hidup ikut Tuhan supaya diberkati, maka kita selalu cari Tuhan menuntut, saya hari ini mau sumbang gereja, saya mau diakonia, saya mau ikut misi. Saya yakin dan percaya Tuhan nanti akan ganti supaya Tuhan nanti berkati kita lebih lagi. Itu satu pandangan yang lama, satu pandangan yang harus kita update. Sebab hari ini jemaat Tuhan yang hari ini telah memiliki karakter Kristus. Kita tahu hari ini kita datang ke gereja, kita cari Tuhan. Apapun yang hari ini mungkin kita bisa berikan, kita bisa lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita juga bisa memberikan pengampunan, kita bisa sabar terhadap yang lain dan kita fokus untuk bisa membawa jemaat yang lain, jemaat Tuhan yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk bisa datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh karena melihat karakter hidup kita di dalam keseharian kita. Dan poin yang kedua, bagaimana hari ini kunci untuk kita bisa hidup dengan karakter Kristus itu terdapat di dalam, coba kita buka di Amsal 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, ingatlah hari ini firman Tuhan itu dari 2000 tahun lalu ketika Yesus datang dan mengajar. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Bahkan mungkin liturgi bisa berubah dari tahun demi tahun, dekade demi dekade, liturginya aja yang berubah. Tapi firman itu tidak pernah berubah. Sehingga poin yang kedua ini seringkali orang banyak yang meremehkan firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menekankan kita, jangan hari ini kita meremehkan firman Tuhan. Sebab di dalam firman ada janji Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan ada yang namanya kebenaran firman, kebenaran Allah, kebenaran yang mutlak. Di dalam firman Tuhan ada berkat Tuhan. Sehingga hari ini tidak boleh kita menafsirkan yang salah dan akhirnya kita meremehkan firman Tuhan. Dan celakalah hari ini kalau kita juga mungkin sedang bersekutu, sedang punya teman, atau kita mungkin mengiyakan orang yang sedang meremehkan firman. Sebab orang yang meremehkan firman sama dengan orang-orang yang menentang Allah. Dan celakalah kita kalau kita hari ini sedang bersekutu dengan orang yang menentang firman, berarti kita juga sedang menentang Allah. Dan celakanya apa? Kita bisa sama-sama menerima yaitu tulah daripada Tuhan, saudara. Nah, sehingga hari ini firman Tuhan, meskipun Bapak Ibu di sini juga melihat ada multibahasa, mungkin Bapak Ibu juga ada yang dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Firman itu sama, remanya sama dan jauh terlebih dalam. Sehingga salah satu yang saya mau bahas, yang mungkin pernah saya bahas juga, dan ini menjadi satu pengetahuan buat kita. Saudara pernah teliti enggak? Salah satu contoh firman Tuhan yaitu tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi firman ini sudah ditulis sejak zaman Musa, artinya perjanjian lama ini sudah Tuhan deklarasikan kepada jemaat, kepada umat Tuhan. Dan Bapak Ibu nanti bisa baca,
itu di Ulangan 5 dan 16 dan Keluaran 20 ayat 12. Dicatat aja Bapak Ibu ya. Dikatakan kan Ulangan 5 ayat 16 dan Keluaran 20 ayat 12. Jadi ini kitab perjanjian lama di mana perintah ini sudah diberikan. Dan sadarkah Bapak Ibu, Yesus Kristus turun ke dunia, dia bukan lagi ibaratnya mengajar tentang hukum Taurat. Tapi dia menggenapi hukum Taurat. Sehingga apa yang berubah, ada yang berubah Bapak Ibu. Kalau contoh di perjanjian lama, kita tahu yang namanya jangan berzina, perintahnya jangan membunuh. Perjanjian lama itu menentukan ketika seseorang melakukan hubungan yang di luar suami istri dalam ikatan pernikahan, maka dikatakan orang itu telah berzina. Dan hukuman saat perjanjian lama itu adalah wanita yang kedapatan itu harus mati Bapak Ibu. Yaitu hukumnya yaitu dirajam batu salah satunya. Tetapi ketika Yesus Kristus turun ke dunia, apa yang dirubah? Yang dirubah adalah dikatakan ketika seseorang hanya memikirkan dan mengingini di dalam pikiran dan hati, maka orang itu sudah berzina. Demikian dengan membunuh. Kalau perjanjian lama, firman Tuhan mengatakan orang yang telah menghilangkan nyawa seseorang dikatakan ia adalah seorang pembunuh. Tetapi dalam perjanjian baru, ketika orang sudah membenci, sudah mengutuki saudaranya, sama dengan orang tersebut sudah membunuh. Tetapi yang luar biasa, kalau tentang tadi, perintah tentang hormatilah ayahmu dan ibumu, ini satu perintah yang definisinya tidak berubah. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dalam perjanjian baru pun, dalam kitab Markus 7 ayat 10, dan juga Efesus 6 ayat 1 dan 2, ini jelas perintahnya tetap sama, dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan janjinya dikatakan kalau kita buka di Ulangan 5 ayat 16 ya, boleh kita buka satu ayat ini dan nanti di Markus ya. Bahwa ada janji yang tetap, yang bagaimana Tuhan telah berikan, dikatakan gini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ada masa depan bagi setiap orang yang menghormati orang tuanya senantiasa. Bahkan di Efesus yang ke-6 ayat 1 dan 2 juga berkata demikian. Langsung ayat 2 aja ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, yaitu janjinya apa? Ayat yang ketiga. Dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi berkat Tuhannya sama. Tapi ada satu yang berubah. Coba kita lihat di Markus 7 ayat 10. Dikatakan kalau zaman Musa ternyata dikatakan karena Musa telah berkata hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus mati Bapak Ibu. Tapi hari ini jemaat Tuhan, gak ada lagi kan kasus ibaratnya tiba-tiba seorang yang ibaratnya durhaka sama orang tuanya langsung mati. Gak ada. Tapi janji Tuhan itu tidak berubah. Sehingga hari ini jangan hari ini kita meremehkan atau bahkan menentang kebenaran firman Allah. Seringkali banyak orang akhirnya menentang atau meremehkan firman Allah karena banyak sekali orang-orang ngomong kepada saya, Pak, ini udah nggak relate sama keadaan dunia hari ini. Pertanyaannya, gereja atau firman yang harus semakin serupa dengan dunia, atau kita manusia yang harus semakin serupa dengan Kristus? Banyak hari ini pengajaran-pengajaran yang akhirnya meremehkan bahkan menentang firman. Karena kesannya udah nggak relate lagi sama keadaan dunia sekarang. Halo?
kalau hari ini kita menuntut firman Tuhan atau gereja materi-materinya hanya untuk supaya relate dengan kehidupan sehari-hari kita, berarti kita sedang memuaskan yang namanya jiwa kita. Jiwa kita hari ini menundukkan roh kita. Tapi ingatlah tadi di poin yang pertama, supaya hidup kita melatih jiwa kita. Dan roh yang ada dalam diri kita ini menyala-nyala. Saudara coba nanti belajar, saya hanya seolah-olah analisis aja sih Bapak Ibu. Tapi saya ngerasa ini bukan satu kebetulan. Saya ambil contoh negara Bapak Ibu. Negara-negara yang hari ini hidupnya sudah semakin hari semakin lama, semakin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Cepat atau lambat negara itu menjadi hancur. Contoh yang hari ini sering kali kita anak-anak muda lihat di sosial media, yaitu tentang LGBT Bapak Ibu. Kita tahu negara-negara kayak contoh Eropa, Amerika, Korea Selatan. Negara-negara yang awal mulanya adalah negara-negara yang melahirkan misionaris-misionaris. Negara yang mengkumandangkan pertama itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini ketika mereka mulai mentoleransi dosa, mereka meremehkan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat negara-negara itu mulai terus dilingkupi dengan dosa-dosa yang berikutnya. Apa artinya? Setelah LGBT, mulai kawin cerai, lalu mungkin obat-obatan, dan sebagainya. Bahkan hari ini saya begitu miris kadang kalau lihat komen-komen di sosial media Bapak Ibu. Seringkali kalau ada contoh, oh ya sekarang di negara ini sudah diperbolehkan LGBT, lalu ada pernikahan sesama jenis dan sebagainya. Saya melihat komen-komen orang itu yang satu yang proud, artinya yang wah mendukung, mereka bersuka cita. Tapi nggak sedikit juga yang menghujat Bapak Ibu. Tapi yang unik ketika ada orang yang menghujat, apalagi yang menghujatnya ibaratnya menghubungkan dengan wah ini keadaan akhir zaman. Ini udah mendekati Sodom dan Gomora. Wah ini sebentar lagi akan mendatangkan murka Allah. Seolah-olah mereka langsung menyindir. Tolong dong hargai hak asasi manusia orang. Tolong dong kita ini punya hak. Sadar hari ini kita ini bukan punya hak aja Bapak Ibu. Tapi ingat kita juga punya yang namanya kewajiban sebagai anak Tuhan. Sebagai orang-orang murid-murid Kristus. Sehingga kewajiban kita apa? Apakah kita juga enggak punya kewajiban, tugas yang harus kita lakukan. Untuk kita senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup seturut dengan firman Allah. Sehingga kita melihat gambaran firman Tuhan itu bukan hanya bicara tentang janji Tuhan dan berkat Tuhan. Tapi kita juga sadar bahwa firman Tuhan juga berisi perintah-perintah yang kita punya kewajiban untuk kita melakukannya. Untuk kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah pentingnya hari ini untuk kita senantiasa tidak meremehkan firman. Bahkan hidup tetap dalam ketetapan firman Allah. Seringkali saya sendiri tantangan Bapak Ibu ketika kita dalam pelayanan ada orang bertanya apalagi kalau dihubungkan dengan yang namanya loh ini kan yang benar, ini kan yang salah. Tapi firman Tuhan begini. Nah, ini satu biasanya ya bisa dibilang orang cenderung oh yang penting kan saya melakukan yang benar, yang penting kan saya melakukan yang baik. Tapi ingatlah Bapak Ibu, siapa yang melakukan firman pasti dia menerima janji Tuhan. Siapa yang tetap melakukan firman Tuhan, siapa yang mau taat kepada perintah Tuhan, disitulah Tuhan di pihak dia. Meskipun dalam kondisi ini benar, ini salah, coba tetap lakukan firman-Nya. Sebab disitulah ketika firman itu dilakukan, Tuhan bersama dengan kita, apa yang tadinya salah, pasti Tuhan nyatakan yang benarnya. Bahkan kita menyatakan kebenaran. Kebenaran bukan bicara siapa yang selalu benar, siapa yang nanti yang salah yang akan menerima hukuman. Tapi kebenaran nantinya kita akan melihat siapa yang dimuliakan,
yaitu Tuhan kita yang senantiasa yang harus dimuliakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, biar semangat Bapak Ibu ya. Dan poin yang ketiga, yaitu untuk kita hidup senantiasa bisa berkarakter Kristus. Ternyata sadar nggak Bapak Ibu, hidup kita ini sedang terus di-upgrade oleh Tuhan. Supaya hidup kita ini ternyata bisa menjadi berkat. Sebab sadarkah, berkat kerohanian yang dari sorga, ini satu berkat yang gak bisa dikasih oleh dunia. Sehingga firman Tuhan senantiasa mengingatkan apa? Di sini janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Atau dalam bahasa Mandarinnya, 不要效法这个世界. Jadi sehingga kita harus senantiasa berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sebut bahwa hari ini segala sesuatu yang di dunia ini nggak ada yang baru. Bahkan kita buka dulu dalam firman Tuhan di Pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan. Pengkhotbah 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sehingga hari ini sadarlah, ketika kita menerima berkat kerohanian dari Allah kita, ini satu berkat yang tidak bisa ditemukan di dalam dunia, saudara. Sebab dikatakan apa? Di bawah kolong langit itu tidak ada yang baru. Tapi firman Tuhan mengingatkan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 begini. Saya bacakan aja. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kasih anugerah Tuhan ini selalu baru. Bahkan setiap hari. Makanya nggak perlu hari ini berkecil hati atau ngerasa masalah kita paling besar. Masalah silih berganti ada, tapi saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan setiap hari pun selalu baru. Amin. Sehingga hari ini makanya firman Tuhan berkat rohani ini luar biasa saudara. Kalau tadi segala sesuatu yang di dunia ini tetap sama di bawah kolong langit. Makanya kan dunia ini mengajarkan apa? Engkau hari ini dijahatin, balaslah yang jahat. Kejahatan dibalas lagi dengan kejahatan. Tapi berkat dari atas, dari sorga, mengajarkan apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita senantiasa diingatkan apa? Bukan hanya kita hari ini bisa berbuat baik, tapi apakah kita telah hari lepas hari meninggalkan kejahatan? Ini satu rema yang luar biasa. Banyak hari-hari ini orang terjebak dengan konsep jadilah orang baik. Gak perlu agama-agama, gak perlu ibadah, yang penting jadi orang baik. Tapi sadar gak, hari ini berapa banyak orang yang tadi kita kenal baik, orangnya baik, tadinya baik. Tapi ketika dia menerima sesuatu yang jahat, orang yang baik aja akhirnya bisa menjadi jahat. Kalau mindset konsepnya hanya untuk hidup ini yang penting berbuat baik. Bahkan kita hamba Tuhan pun sering ngerasanya, kita kayaknya udah pelayanan, kita kayaknya udah bayar harga, kita kayaknya udah melakukan totalitas, baca firman, rutinitas kita dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini kalau pikiran kita masih punya hal yang jahat, kita dikit-dikit bisa, oh jangan-jangan orang ini begini. Kita masih punya pikiran negatif, kita masih punya pikiran-pikiran yang bisa mencelakakan orang. Sama aja, apapun pelayanan kita, kebaikan yang telah kita lakukan, akhirnya tidaklah murni karena kita masih melakukan kejahatan. Dan untuk kita hidup, kita ini bisa terus menjadi berkat, kuncinya tadi. Bagaimana karakter Kristus itu haruslah melekat.
sehingga kita nggak semakin serupa dengan dunia. Dan bahkan, coba kita buka ayat selanjutnya di Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan seringkali begini mengingatkan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan rubuh dalam bencana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu dan mundur. Kalau hari ini kita pun tahu orang yang benar aja bisa tetap jatuh. Tapi bagaimana ketika orang itu jatuh, tapi saya yakin dan percaya bagaimana karakter orang benar itu terus dibangun, terus dibentuk. Sehingga ia mampu untuk bangkit kembali dan tetap menjadi pribadi yang semakin baik. Bukan kembali menjadi orang yang fasik. Bahkan kalau kita hanya menjadi orang yang fasik, akhirnya kita kerohanian kita semakin rapuh dan hancur. Sehingga kehidupan kita itu Bapak Ibu sadarkah? Jangan ibaratnya flat seperti sebuah lantai Bapak Ibu. Jadi flat terus. Tapi hidup kita itu ibaratnya sedang membangun satu anak tangga yang harus terus naik. Apapun hari ini kesulitan kita, pergumulan kita, Tuhan sedang mengupgrade hidup kita terus. Untuk kita punya karakter yang lebih matang, karakter yang lebih sempurna, karakter yang bisa dirasakan sesama kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Satu firman penutup. Kita buka ayat yang terakhir coba di Lukas 8. Ayat yang ke-14 ya. Firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu. Ini dalam perumpamaan tentang benih yang ditabur. Dan ini posisi yang ketiga. Yaitu yang jatuh dalam semak duri. Dikatakan begini, ia adalah orang yang telah, sama-sama katakan, ia adalah orang yang telah mendengar firman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Bahkan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Poin yang terakhir di sini, fokuskanlah pada di sini. Hari ini saudara, semua di sini adalah orang-orang yang telah mendengarkan firman. Tapi jangan sampai kita dalam pertumbuhan selanjutnya, kita terhimpit oleh kekhawatiran, bahkan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang demikian menghasilkan buah. Tapi pada akhirnya buah tersebut nggak matang. Saudara, kalau kita makan buah yang nggak matang, rasanya gimana sih? Ada yang sepet, ada yang keras, teksturnya mungkin lembek. Akhirnya apa? Nggak jadi berkat buat tubuh. Akhirnya apa? Dibuang. Buah yang nggak matang itu dibuang. Tuhan hari ini didik kita untuk kita terus growing, untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk kita memiliki karakter-karakter yang matang. Supaya karakter yang matang ini bisa dinikmati sesama kita. Dan orang yang bisa menikmati itu bisa semakin dekat, semakin mencintai Tuhan, semakin hidup mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga di ayat yang terakhir boleh dibuka. Hari ini sadarlah bahwa Allah sedang membangun bait Allah yang sejati. Pesan yang terakhir dalam firman ini saudara, mungkin hari-hari ini kita senantiasa diingatkan, akhir zaman sudah semakin dekat. Orang berlomba-lomba cari tandanya, cari risetnya, cari videonya. Oh, katanya nanti hari-hari terakhir itu Tuhan akan membangun lagi bait Allah, pembangunan bait Allah yang kedua. Di mana? Oh, katanya ya nanti di Israel, di Yerusalem. Oh, nanti ya di negara Israel nanti akan dibangun lagi bait Allah yang kedua. Tapi saudara, saya mau tantang saudara, pikirkanlah hari ini kalau bait Allah yang benerannya ibaratnya
itu ternyata bukan di Israel itu. Apakah saudara masih tetap mau menunggu, menanti-nanti? Oh nanti deh, saya kalau mau hidup sungguh-sungguh, tunggu. Kalau tandanya nanti udah beneran mau dibangun, kata video ini, kata penafsiran ini, kata hamba Tuhan ini, kata orang-orang ini, baru saya mau sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi ternyata saudara, hari ini sadarlah bahwa Allah sedang membangun bait Allah yang sejati sejak hari ini. Sejak firman ini senantiasa diingatkan kepada jemaat Tuhan. Tuhan bukan mau bangun bangunan secara fisik gereja yang mewah dan megah. Tapi hari senantiasa Tuhan mau bangun hidup kita. Bait Allah yang hidup yaitu di dalam diri kita. Amin. Sehingga hari ini setiap orang haruslah melekatkan karakter-karakter Kristus di dalam hidupnya. Sebab kita harus sadar bait Allah yang sejati itu sedang terus dibangun di dalam hidup kita. Lekatkanlah hari ini kasih, sukacita, damai, kesabaran, kejujuran, kelemah lembutan. Sehingga engkau hidup dengan karakter Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengubahkan pola pikir kami, sudut pandang kami, membuka hati dan pikiran kami. Terlebih kami mau senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan-Mu, kami mau mengandalkan kekuatan-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Firman-Mu telah selesai disampaikan, biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan dan ditinggikan. Dan kehidupan kami bisa berdampak untuk hidup dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena kita percaya berkat itu sudah ada di dalam hati kita. Dan firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali yang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Sabtu. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그날 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의